Saudaraku Shalom, kita akan segera merayakan Paskah. Dan saudara, di minggu Prapaskah terakhir ini saya ingin menyampaikan renungan seperti saya katakan sebelumnya, bahwa di sekitar minggu ini saya ingin menyampaikan dua renungan, yaitu tentang Petrus dan yang kedua tentang Pontius Pilatus, yaitu wali negeri yang ditetapkan oleh Kaisar Romawi. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 14. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Saudaraku, Pontius Pilatus sekali lagi adalah dalam bahasa Alkitab itu wali negeri. Untuk memudahkan, barangkali ini seperti kalau di zaman kita adalah gubernur jenderal yang ditetapkan oleh Kaisar Romawi. Dan Pontius Pilatus itu menjadi penguasa di Palestina pada zaman itu. Dan karena orang-orang Yahudi tidak berhak menghukum Yesus dengan hukuman mati, maka mereka membawa Yesus itu kepada Pontius Pilatus. Yang luar biasa, saudaraku, Pontius Pilatus itu pasti sudah sering mendengar tentang kisah Yesus yang sangat mengagumkan. Lalu dia, saudaraku, dalam situasi itu, walaupun dia mengalami banyak tekanan dari orang Yahudi, saya kira dia kagum terhadap Yesus. Makanya pertanyaan pertama ditanyakan pada Yesus adalah, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Dan Yesus mengatakan, "Engkau sendiri mengatakannya." Sehingga barangkali Pontius Pilatus itu menyadari dan mempercayai bahwa Yesus itu raja orang Yahudi. Sudah itu, saudaraku, yang luar biasa adalah kemudian Pilatus ingin melepaskan Yesus. Ini dia ingin memberi opsi yang lain. Kemudian seperti tradisi pada hari raya Paskah, orang Yahudi selalu melepaskan seorang hukuman, dan dia memberi opsi, siapa yang akan dilepaskan, Yesus orang Nazaret atau Yesus Barnabas, yang sering disebut Barabas saja. Dan saudara yang kasih, kemudian orang-orang itu menjerit dan mengatakan, "Salibkanlah Yesus, lepaskanlah Barabas." Dan kemudian saudaraku, apa yang terjadi? Kemudian Pilatus mencuci tangannya. Dia mencuci tangannya sebagai tanda dia tidak berdosa terhadap orang yang tidak bersalah itu. Dan saudara, yang terjadi adalah karena orang-orang memprovokasi, sehingga sorakan-sorakan mereka sangat menggentarkan dan menakutkan. Akhirnya, saudaraku, sekali lagi Pilatus mengambil air mencuci tangannya, juga karena dia sudah mendapat pesan, barangkali kalau sekarang seperti SMS dari istrinya, supaya tidak ikut campur tangan dengan orang benar itu. Lalu orang Yahudi minta Yesus disalibkan. Setelah Pilatus mencuci tangannya, mereka bilang, "Biarlah darahnya tertimpa atas kami dan atas anak cucu kami." Saudara, itu sebabnya orang Yahudi mengalami banyak kesusahan sejak tahun 70. Negerinya dihancurkan oleh Roma, dan orang Yahudi disebar kemana-mana. Saudaraku, apa yang kita lihat dari Pontius Pilatus ini? Dia adalah wali negeri yang punya otoritas, tetapi dia kurang bijaksana. Mestinya dia harus bisa mengatasi situasi sebagai seorang pemimpin. Bukan membasuh tangannya. Dan saudara, alasannya dia membasuh tangannya barangkali adalah karena kalau orang Yahudi itu sampai melaporkan dia ke Kaisar Romawi, maka kedudukan Pontius Pilatus itu terancam. Dia bisa dipecat dan diberhentikan sebagai pejabat wali negeri atau gubernur. Dan saudaraku, itu sebabnya Pontius Pilatus mencuci tangannya. Dia takut kehilangan pekerjaan karena dia kedudukan, karena dia hanya memikirkan diri sendiri. Saudara yang kasih, dalam hidup ini, kalau orang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya demi diri sendiri, maka orang itu akan gagal menjadi pemimpin. Orang itu akan gagal memikul tanggung jawab.
Mengapa Pontius Pilatus kemudian menyerahkan Yesus untuk disalibkan? Karena dia hanya memikirkan diri sendiri, hanya cari keuntungan diri sendiri. Dalam hidup ini saudaraku, mari kita menjadi orang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, supaya kita tidak mengalami kegagalan, supaya hidup kita berguna bagi sesama, supaya kita bisa menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Jangan hanya pikirkan diri sendiri. Kalau hanya pikirkan diri sendiri, yang terjadi adalah seperti Pontius Pilatus, punya kuasa tetapi tidak berdaya, punya kemampuan tetapi tidak bisa menyelesaikan sebuah solusi dengan benar. Kiranya Tuhan berkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar dari Pontius Pilatus yang egois, pemimpin yang tidak cerdas, pemimpin yang hanya memikirkan diri sendiri, sehingga dia hanya mencuci tangannya dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Walaupun semuanya ini adalah karena rencana Allah, Yesus harus mati. Tetapi seorang pemimpin seharusnya tidak demikian. Tolong kami semua dalam hidup ini, supaya kami juga hidup cerdas, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya mencari untung bagi diri sendiri, tapi hidup kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah kami semua hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kami, melakukan bagian kami. Teladan Yesus bagi kami untuk hidup dan berguna bagi banyak orang. Inilah doa kami, Tuhan Yesus menolong kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan berkati.